Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septialia Rahab dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang talasemia. Talasemia merupakan penyakit kelainan darah yang disebabkan oleh faktor genetika yang menyebabkan protein dalam hemoglobin tidak berfungsi secara normal. Hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Penderita kondisi ini memiliki kadar hemoglobin yang rendah, karena itu kadar oksigen pada penderita talasemia juga lebih rendah. Selanjutnya, penyebab talasemia. Penyebab utama talasemia adalah mutasi genetik. Terdapat dua gen yang berperan dalam proses pembentukan sel darah merah, yaitu HBB, hemoglobin subunit beta, dan HbA, hemoglobin subunit alfa 1 dan 2. Baik HBB maupun HbA sama-sama bertugas memberikan instruksi untuk menghasilkan protein yang disebut dengan rantai alfa dan beta. Nantinya rantai alfa dan beta akan membentuk hemoglobin untuk mengangkut oksigen dalam sel darah merah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, salah satu gen dari HBB atau HbA mengalami kerusakan atau mutasi. Kerusakan atau mutasi yang dihasilkan ini dapat disebabkan oleh orang tua dengan gen yang bermasalah pula. Apabila salah satu orang tua memiliki mutasi genetik penyebab talasemia, bayi yang lahir kemungkinan akan menderita talasemia ringan atau tidak bergejala sama sekali. Itu yang disebut talasemia minor. Akan tetapi, apabila kedua orang tua memiliki mutasi genetik, bayi yang lahir akan berisiko mengalami talasemia berat atau mayor. Penyebab lain talasemia yaitu 1. Produksi satu atau lebih dari satu jenis rantai polipeptida yang terganggu. 2. Kerusakan sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah berumur lebih pendek. 3. Sel darah merah yang mengandung HBS bersirkulasi lebih lambat daripada sel darah merah normal. Hal ini mengakibatkan deoksigenasi atau penurunan tekanan oksigen, yang nantinya dapat menyebabkan kenaikan produksi sel sabit. Selanjutnya, gejala talasemia. Gejala-gejala talasemia antara lain yaitu anemia berat, kulit kekuningan serta pucat, cacat dan kelainan tulang, terutama tulang wajah, urin berwarna gelap, sakit dada dan sesak napas, perut membengkak, telapak tangan dan kaki dingin, serta mudah terserang infeksi. Selanjutnya, klasifikasi talasemia berdasarkan jenis rantai globin yang terganggu, yaitu ada talasemia alfa. Pada talasemia alfa terjadi penurunan sintesis rantai alfa dan kelainan ini disebabkan berkaitan dengan delesi pada kromosom 16. Akibat kekurangan rantai alfa, maka akan banyak rantai beta dan gamma yang tidak berpasangan dengan rantai alfa. Talasemia alfa memiliki beberapa jenis, antara lain satu gen yang bermutasi. Apabila seseorang memiliki satu dari 4 gen yang termutasi, maka ia akan menjadi carrier atau pembawa gen yang termutasi. Dengan demikian, kondisi ini tidak menjadi penyebab talasemia tingkat berat. Bahkan, beberapa orang dengan kondisi ini biasanya tidak memiliki tanda-tanda dan gejala talasemia. Lalu jika terjadi 2 gen yang termutasi, jika terdapat 2 dari 4 gen yang termutasi, maka akan muncul tanda-tanda dan gejala talasemia yang masih tergolong ringan. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut dengan sifat talasemia alfa. Lalu 3 gen yang termutasi. Tanda-tanda dan gejala yang akan muncul apabila terdapat 3 dari 4 gen yang termutasi tentunya akan lebih berat dan membutuhkan pengobatan talasemia yang lebih intensif. Pada tingkatan ini, seseorang dapat mengalami anemia berat dan berisiko mengalami komplikasi talasemia lainnya. Lalu jika terjadi 4 gen yang termutasi, apabila kondisi ini termasuk sangat langka dan biasanya disebut juga dengan sindrom HB-Bart. Pada kondisi ini, seluruh gen HbA mengalami mutasi dan menyebabkan talasemia yang paling parah. Bayi yang lahir dengan kondisi ini memiliki peluang yang kecil untuk bertahan hidup. Maka itu, kebanyakan bayi yang terlahir dengan sindrom HB-Bart meninggal sebelum lahir atau tidak lama setelah dilahirkan. Selanjutnya ada talasemia beta. Hampir sama dengan talasemia alfa, penyebab talasemia beta adalah kerusakan gen HBB. Bedanya, jumlah gen HBB umumnya lebih sedikit daripada gen HbA. Dibutuhkan 2 gen HBB normal untuk membentuk hemoglobin yang sehat. Pada kasus talasemia beta, kerusakan dapat terjadi pada satu atau kedua gen HBB. Jika terjadi jika terjadi kerusakan pada satu dari 2 gen HBB, maka penderita akan mengalami talasemia ringan atau minor.
Akan tetapi apabila terdapat dua kerusakan pada dua gen HBB, penderita talasemia tersebut akan masuk dalam jenis intermedia atau mayor dengan tingkat keparahan yang lebih berat. Selanjutnya, patofisiologi talasemia. Jika terdapat gen yang termutasi pada salah satu atau kedua orang tua, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam amino pembentuk hemoglobin. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan hemoglobin yang tidak normal. Hemoglobin yang tidak normal ini dapat menyebabkan talasemia alfa atau talasemia beta. Talasemia alfa memiliki 4 jenis, yaitu jika terjadi satu mutasi dapat menyebabkan carrier. Carrier ini dapat menyebabkan kelainan sel darah merah. Biasanya pada carrier tidak terjadi gejala-gejala dan tanda-tanda talasemia. Namun jika terjadi gejala umumnya hanya pucat. Jika terjadi dua gen yang termutasi, maka dapat menyebabkan alpha trait yang dapat menyebabkan anemia kronis. Jika terjadi 3 gen yang termutasi, dapat menyebabkan hemoglobin H. Hemoglobin H memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan dengan hemoglobin normal. Afinitas yang tinggi terhadap oksigen ini dapat menyebabkan hemoglobin tidak dapat melepaskan oksigen ke jaringan tubuh. Pada kondisi ini dapat menyebabkan anemia berat. Sementara jika terjadi 4 mutasi akan menyebabkan alfa mayor yang nantinya berarti tidak membentuk hemoglobin A. Lalu jika terjadi talasemia beta dapat menyebabkan dapat menyebabkan 3 jenis, yaitu yang pertama talasemia ringan yang menyebabkan anemia ringan, lalu ada talasemia intermedia yang menyebabkan anemia, dan talasemia mayor yang menyebabkan anemia berat. Anemia yang disebabkan oleh talasemia dapat menyebabkan 2 hal, yaitu gangguan perfusi jaringan serta intoleransi aktivitas. Selanjutnya pencegahan talasemia. Upaya mencegah talasemia pada bayi yang baru lahir, terdapat beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu pasangan yang ingin merencanakan kehamilan dapat perlu melakukan tes darah untuk melihat nilai hemoglobin dan profil sel darah merah di dalam tubuh mereka. Lalu melakukan screening talasemia, konsultasi genetik, serta pemeriksaan prenatal. Selanjutnya, pengobatan talasemia. Talasemia dapat diobati dengan menggunakan 2 metode perawatan, yaitu transfusi darah, tali pusat, dan transplantasi sumsum tulang. Namun, metode perawatan ini tidak cocok untuk semua penderita talasemia karena bisa menyebabkan sejumlah komplikasi. Transfusi darah rutin sangat diperlukan untuk penderita talasemia beta. Namun, hal ini berakibat menumpuknya zat besi di dalam tubuh dan menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Perawatan yang bertujuan untuk menyingkirkan zat besi berlebih di dalam tubuh bisa juga dengan melakukan terapi kelasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.